Shalom adik-adik, kakak harap kalian selalu sehat di dalam lindungan Tuhan. Sebelum itu, kita menyanyikan satu lagu, Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita sudah menyanyikan satu lagu. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dalam satu minggu ini. Tuhan sudah berikan kami kesehatan. Tuhan selalu berikan kesehatan kepada kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau tetap di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Hai, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali sama kakak. Hari ini kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kakak mengajak adik-adik untuk bersama Kak Mary kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, agar kami anak-anak-Mu mau mendengar. Kuduskan kami, sucikan hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami mengerti, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ada yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang buku yang benar.
Ayat firman Tuhannya kakak ngambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Segala yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Demikian firman Tuhan adik-adik, dan kita mau belajar tentang buku yang benar itu seperti apa. Adik-adik, Alkitab terdiri atau dibagi atas 2 bagian, yaitu al dan kitab. Al adalah atau artinya penting, suci, dan benar. Kitab artinya buku. Jadi Alkitab itu diartikan sebagai buku yang penting, suci, dan benar. Jadi adik-adik tahu proses atau mengerti peristiwa terbentuknya atau adanya Alkitab itu seperti apa. Alkitab tidak diturunkan dari langit dengan ajaib oleh Tuhan, tetapi Alkitab itu ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan atau oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang ini mereka berasal dari berbagai latar belakang, dan orang-orang ini unik keadaannya. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pejabat, ada yang bekerja sebagai raja. Anak-anak yang kakak sayangi, orang-orang pilihan Tuhan ini berjumlah sekitar 40 orang yang dipilih Tuhan, masing-masing menuliskan kitab menurut pengalaman pribadi mereka masing-masing bersama Tuhan. Mereka bagaimana caranya mereka sanggup menulis firman Tuhan itu sesuai pengalaman mereka? Tentu bukan karena kuat dan pintar mereka, tetapi mereka bisa menulis kitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu karena pertolongan kuasa Allah atau Roh Allah yang memberikan mereka hikmat yang luar biasa, urapan yang luar biasa, sehingga mereka menuliskan firman Tuhan itu tidak salah, tapi ya dan amin. Adik-adik, orang-orang pilihan Tuhan ini, mereka menuliskan Alkitab sehingga terkumpullah 66 kitab di dalam Alkitab kita. Dan 66 kitab itu terbagi atas 2 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Perjanjian Lama, itu berjumlah 39 kitab. Dan kitab Perjanjian Baru berjumlah 27 kitab. Sehingga total atau jumlah semua kitab dalam Alkitab kita itu berjumlah 66 kitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa kita diberikan Alkitab oleh Tuhan melalui orang-orang pilihannya, sehingga kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari untuk bisa bertumbuh di dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajak kakak, mengajak papa mama dan adik-adik sekalian, mari kita belajar untuk rajin-rajin membaca firman Tuhan, supaya di dalam proses hidup kita, di dalam pertumbuhan kita, kita mau mengerti pesan-pesan firman Tuhan yang benar dan ajaran Tuhan yang benar, bahkan teguran-teguran Tuhan untuk bisa menolong kita hidup berkenan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang bisa rajin membaca firman Tuhan dan bisa mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, Tuhan Engkau berkati, Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan lebih pakai mereka lebih luar biasa lagi untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tuanya, untuk menjadi contoh untuk anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan lebih pakai lagi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala Tuhan, yang pemimpin di gereja kami Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang berikan umur panjang, Tuhan berkati, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati dimanapun dia berada. Bapak, Engkau berkati bangsa dan negara kami tinggal di Tuhan berkati bangsa kami, agar bangsa kami terhindar dari mara bahaya dan virus apapun. Tuhan berkati hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin.